Pratiwi, Firda Zakia, Helmi Septian dan Alvina Dwi Sasmita. Untuk Francisca Jelisa tadi sedang sakit. Untuk tidak menunda waktunya, materi pertama akan dibahas secara ini. Sebelum itu, kita akan mencari tentang pengertian, struktur, ciri-ciri, jenis, fungsi, tujuan, manfaat, syarat-syarat, dan contoh-contoh. Materi pertama akan dibacakan oleh pada hari ini. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, pengertian makalah. Menurut KBBI, makalah ialah tulisan yang berisikan suatu masalah atau pokok masalah yang akan dibaca bagi halayak ramai dan sering juga dituliskan atau diterbitkan. Pengertian tersebut mempunyai banyak dan pengertiannya sangat luas. Salah satunya adalah karya tulis yang berisikan permasalahan yang bahasanya secara logis dan objektif. Yang kedua adalah tujuan makalah. Tujuan makalah yang kita lihat di slide di atas menginformasikan itu seperti rumusan masalah dan jawaban masalah tertentu. Yang contohnya seperti makalah kebudayaan, yang rumusan masalahnya adalah bagaimana unsur-unsur kebudayaan etnis tadi yang ada di Lombok. Kemudian tujuan makalah tersebut menjawab memaparkan unsur-unsur kebudayaan etnis tadi yang ada di Pulau Lombok, menjelaskan bagaimana etnis tadi bertahan di tengah-tengah masyarakat suku Sasak yang kebanyakan menganut agama Islam. Kemudian menganalisis dan merujuk. Menganalisis dan merujuk adalah tujuan utama dari makalah tersebut. Kenapa tujuan utama dari makalah tersebut? Karena menganalisis dan merujuk memungkinkan pembaca untuk terlibat secara kritis dalam suatu topik ilmiah. Next. Manfaat makalah: melatih agar mampu menyusun tulisan ilmiah yang benar, menambah wawasan penulisan dan pembaca, dapat menambah pengetahuan tentang materi dalam makalah. Selanjutnya, materi fungsi makalah akan dibacakan kepada rekan. Ya baik, fungsi makalah di sini adalah 1. Memperluas wawasan keilmuan, 2. Untuk mengasih agar mampu menyusun karya ilmiah, 3. Memberikan manfaat dalam pemecahan masalah, 4. Memberi sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoretis maupun konsep praktis. Selanjutnya, dalam jenis-jenis makalah dibagi menjadi 3. Yang pertama, makalah induktif. Makalah induktif adalah makalah yang didasarkan pada kajian percobaan yang mana relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Yang kedua, makalah deduktif. Makalah deduktif adalah makalah yang ditulis berdasarkan data penelitian yang sifatnya fakta dari lapangan tapi tetap relevan dengan pembahasannya. Yang ketiga, makalah campuran. Makalah campuran ini adalah gabungan dari makalah induktif dan makalah deduktif. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Reza. Struktur makalah. Yang pertama, judul atau sampul. Yang kedua, kata pengantar. Yang ketiga, daftar isi. Yang keempat, pendahuluan. Yang kelima, pembahasan. Yang keenam, menutup. Tujuh, daftar. Syarat-syarat makalah. Yang pertama, fokus pada topik atau judul yang dipilih. Yang kedua, memperhatikan dari dan luas bacaan artikel itu. Yang ketiga, menyajikan penjelasan yang masuk akal dan demikian. Yang keempat, mencantumkan semua sumber informasi secara tepat. Yang kelima, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ciri-ciri makalah. Yang pertama, menginformasikan kemampuan merangkum berbagai sumber informasi dan melakukan komunikasi terhubung. Yang kedua, menunjukkan kemampuan pemahaman terhadap isi dari berbagai sumber digunakan. Ketiga, menjadi mengomunikasikan pemahaman mahasiswa tentang
selanjutnya di sini kita akan membahas tentang laporan. Sebelum kita membahas laporan, yang akan dicari adalah 1 pengertian, 2 fungsi, 3 ciri-ciri, 4 tujuan, 5 manfaat laporan, 6 struktur, 7 hal-hal yang diperhatikan, dan terakhir jenis-jenis. Pada materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian makalah. Pengertian laporan. Pengertian laporan. Kata laporan dalam bahasa Indonesia merupakan arti dari kata report pada bahasa Inggris. Namun kata report sendiri awalnya berasal dari 2 kata bahasa Latin, yaitu kata re yang berarti syarat atau mundur dan kata postare yang memiliki arti membawa atau menyampaikan. Secara sederhananya adalah laporan adalah bentuk penyampaian informasi secara fakta yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya, fungsi laporan itu ada 5. Yang pertama, sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, sebagai alat pengawasan dan bahan evaluasi. Yang ketiga, sebagai bahan analisis. Keempat, sebagai bahan pertanggungjawaban sebuah laporan. Dan yang terakhir adalah sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alvina. Pada Alvina, ciri-ciri laporan. Ciri-ciri laporan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, laporan itu harus singkat. Yang kedua, sebuah laporan harus logis. Sebuah laporan akan dianggap logis apabila keterangan yang dikemukakan dapat ditelusuri dengan alasan-alasan yang masuk akal. Yang ketiga, laporan harus bersifat sistematis. Itu harus sesuai alur pemahaman yang utuh dan berkesinambungan. Yang keempat, laporan harus berorientasi pada objektivitas, karena laporan sering digunakan untuk membantu pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah. Yang kelima, laporan harus lengkap. Laporan harus lengkap itu kita harus menyertakan informasi selengkap mungkin dalam poin-poin tertentu yang berkaitan dengan laporan yang dibuat. Jika belum lengkap, maka belum bisa dikatakan sebagai sebuah laporan. Tujuan laporan. Yang pertama, menjelaskan hasil kegiatan. Yang kedua, menjelaskan penyusunan kegiatan. Yang ketiga, menjadikan sumber informasi. Manfaat laporan itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, laporan digunakan sebagai sumber informasi. Yang kedua, membantu penetapan kebijakan secara cepat. Yang ketiga, laporan dapat membantu kegiatan dalam menyusun rencana kegiatan selanjutnya. Yang keempat, meningkatkan perkembangan kegiatan di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dibacakan oleh di sini kita dapat membahas struktur laporan. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga bentuk. Hal-hal yang diperhatikan dalam membuat laporan yaitu laporan harus jelas dan jelas. Yang kedua, laporan mengenai sasaran. Yang ketiga, disertai dengan pasaran. Yang keempat, disampaikan kepada orang dan halaman yang bermanfaat. Yang kelima, mengandung nilai objektivitas. Yang keenam, laporan harus lengkap. Yang ketujuh, konsisten dan tegas dalam penjelasan. Yang kedelapan, tepat waktu. Di sini kita dapat melihat jenis laporan. Yang pertama, laporan berdasarkan waktu, yaitu laporan insidental yang biasa dibuat apabila diperlukan. Yang kedua, laporan berkala yang disusun secara rutin. Yang kedua, berdasarkan penyampaian, yaitu laporan lisan. Bisa kita lihat laporan lisan itu adalah laporan yang disampaikan secara langsung. Yang kedua, laporan tertulis yang dilakukan secara tertulis seperti
yang dilaporkan secara penglihatan atau media lainnya seperti presentasi. Yang ketiga, laporan berdasarkan sifat, yaitu laporan biasa yang kita bisa lihat isinya bersifat tidak rahasia dan bisa disampaikan kepada orang lain secara langsung. Dan yang terakhir, laporan penting, yaitu laporan yang bersifat rahasia dan sangat penting. Ini jenis laporannya itu yang keempat, berdasarkan bentuk, laporan berbentuk memo, laporan berbentuk laporan surat, laporan berbentuk naskah. Yang kelima, laporan berdasarkan isinya, laporan informatif, laporan analisis, laporan pelayanan, laporan pertanggungjawaban, dan laporan rekomendasi. Ini kita bisa lihat contoh-contoh laporannya. Ini adalah laporan penelitian mandiri dari Universitas Teknologi. Ya, demikian tadi presentasi dari kami. Selanjutnya kita memasuki sesi pertanyaan. Kami di sini berikan 4 pertanyaan untuk setiap kelompok satu-satu. Baik, siapa yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Baik, perkenalkan, nama saya Elizabeth dari kelompok 2. Pertanyaannya, ini laporan apa? Ini laporan apa yang dipakai oleh mahasiswa dan bagaimana selanjutnya, siapa aja yang bertanya? Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Aku dari kelompok 2. Ingin bertanya, sebutkan dan jelaskan apa yang harus diperhatikan dalam pembuatan masalah dan apabila ada masalah dalam pembuatan makalah, maka apa kalian lakukan. Selanjutnya, siapa lagi? Baik, perkenalkan, nama saya Rifan Rahman dari kelompok 3. Bagaimana karakteristik makalah? Jelaskan. Lagi. Baik, kami dari kelompok 5. Saya akan mencoba bertanya
dari kelompok 4. Pertanyaannya, jenis laporan apa yang dipakai oleh mahasiswa dan bagaimana strukturnya? Biasanya mahasiswa itu menggunakan laporan analisis atau menggunakan laporan ilmiah. Dan strukturnya itu terdiri dari, pertama kita buat judulnya dulu atau authornya, kemudian isi pembimbingnya siapa, kata pengantar, terus kita membuat abstraknya, kemudian dasar isi, pendahuluan yang biasa terdiri dari perpustakaan atau perangkat prioritas, yang kemudian kedua bab metode penelitian, kemudian bab pembahasan hasil penelitian, kesimpulan dan rekomendasi, serta data pustaka, terus tampilan gambar-gambar yang kita dapat dan riwayat tadi. Baik, saya akan menjawab untuk pertanyaan dari kelompok 2, yaitu sebutkan dan jelaskan apa yang harus diperhatikan dalam membuat makalah dan laporan. Apabila ada masalah pembuatan makalah, maka apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Yang harus diperhatikan adalah yang pertama, cover. Kenapa cover? Karena membuat judul makalah, nama penulisan, logo, lembaga dan institut, tempat dan tahun terbitnya, nama penulis dengan mencantumkan nama asli dan nama lengkap. Yang kedua, di pustaka atau daftar isi. Daftar isi ini harus memuat informasi mengenai hal dari isi makalah seperti bab, subbab, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dan kata pengantar. Kata pengantar mencakup isi keseluruhan makalah yang membahas isi makalah secara menyeluruh, tapi tidak spesifik dan detail. Yang keempat, pendahuluan. Pendahuluan merupakan pembahasan dari awal topik penelitian dalam makalah yang disusun oleh dari sudut pandang penulis. Yang selanjutnya, latar belakang. Pada bagian latar belakang ini dijelaskan permasalahan yang ditemukan dan alasan mengapa permasalahan tersebut penting untuk diteliti. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah berisi pokok masalah yang ditemukan. Rumusan masalah biasanya singkat, padat, berisi poin, pertanyaan atau masalah yang diteliti tersebut. Kemudian tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan berisi manfaat penelitian yang akan dilakukan. Manfaatnya diperoleh setelah ditemukan hasil atau kesimpulan dari permasalahan tersebut. Isi menjelaskan tentang permasalahan seperti metode penelitian, tempat penelitian, sasaran penelitian, serta penjabaran dari data-data yang diperoleh dari hasil lapangan. Kesimpulannya juga menjabarkan apakah penelitian yang dilakukan telah menjawab rumusan masalah. Kemudian saran diambil dari kesimpulan penelitian agar dapat dikembangkan, ditindaklanjuti maupun diterapkan. Kemudian penutup dapat memberi kesan dan pesan serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung, menulis atau kontribusinya untuk menyelesaikan masalah penelitian. Daftar pustaka dan lain sebagainya seperti untuk dijadikan sebagai penelitian makalah dan tujuan utama dari itu semua mencakup keseluruhan baik dari makalah maupun laporan. Terus juga apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki ketika ada masalah di laporan dan kebaikannya adalah cari seni kayak cover depan atau judul yang mau diangkat seperti temanya mengenai kebudayaan, pendidikan atau sebagainya.
kurang jelas di form kita yang bisa ditambahkan sebagai media yang uh, kayak referensinya itu kan kayak yang saat ini lagi booming atau sedang hangat-hangatnya tuh kayak media di Windows gitu bisa tuh diangkat jadi cerita, bisa dijadikan topik pembicaraan atau topik pembahasan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fani, yaitu dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana karakteristik makalah dan jelas? Karakteristik makalah itu sebagai ciri khas yang pertama merupakan hasil kajian literatur dan laporan pelaksanaan suatu kegiatan lapangan yang sesuai dengan catatan makalah suatu kegiatan. Yang kedua, mendemonstrasikan pemahaman mahasiswa tentang permasalahan teoretik yang dikaji atau kemampuan mahasiswa dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip atau teori yang berhubungan dengan kegiatan. Yang ketiga, menunjukkan kemampuan pemahaman terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan. Yang keempat, mendemonstrasikan kemampuan mengakses berbagai sumber informasi dalam suatu kesatuan sintesis. Baiklah, pertanyaan yang keempat dari kelompok 5 dari tarik jurnalistika. Ini pertanyaannya, dalam membuat makalah hal apa yang harus diperhatikan? Saya akan menjawab. Ada 7 hal yang perlu diperhatikan ketika membuat makalah. Yang pertama itu cover. Cover merupakan hal yang utama perlu diperhatikan ketika membuat makalah atau artikel. Jika dalam format cover salah, seperti nama, judul, dosen pembimbing, dan judul, maka bisa jadi makalah atau artikel teman-teman akan kena revisi dan barangkali tidak akan dipresentasikan. Yang harus diperhatikan yang kedua yaitu latar belakang. Pada bagian latar belakang, makalah atau artikel tidak harus berisi tentang hal-hal yang melanggar topik yang akan dibahas atau alasan keputusan dalam membuat makalah atau artikel. Kemudian dikaitkan dengan realita yang ada. Yang ketiga, rumusan masalah. Pada bagian ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menyusun makalah atau artikel membuat pertanyaan yang dapat memahamkan pembaca dan tentunya memiliki nilai yang tinggi agar pembaca penasaran akan jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang keempat itu isi makalahnya. Pada bagian ini merupakan bagian yang paling penting karena mencakup hal-hal yang teman-teman bisa bahas dan sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah teman-teman buat. Sebelumnya yang ini pastinya dilandasi dengan teori yang relevan dan sumber yang jelas agar makalah atau artikel berbobot. Yang kelima itu kesimpulan. Kesimpulan merupakan sebuah intisari dari makalah atau artikel dan sekaligus jawaban singkat atas keputusan masalah dan dapat memahamkan pembaca. Yang keenam itu tata letak. Maksud tata letak di sini adalah mendesain isi makalah secara keseluruhan agar menarik ketika dibaca. Yang ketujuh itu daftar pusaka. Daftar pusaka merupakan daftar sumber referensi yang tercantum secara spesifik dari berbagai buku, jurnal atau sejenisnya. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam ucapan, kami mohon maaf.